Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita bertemu di kelas multimedia pertemuan yang pertama ya teman-teman ya. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Via Agatha Putra, bisa dipanggil Kak Vio juga. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Kakak harap kalian sehat dan terhindar dari pandemi virus corona ya. Tetap patuhi protokol kesehatan agar terhindar dari penyakit virus dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar diberi kelancaran selama mengikuti pembelajaran. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar multimedia. Loh, kenapa kok kita mempelajari dasar-dasar multimedia? Nah, ini adalah tujuan dari kenapa kita harus mempelajari dasarnya dulu ya. Yaitu nantinya agar kalian itu mampu memahami dasar-dasar multimedia, mampu memahami jenis-jenis multimedia, dan mampu memahami manfaat penggunaan multimedia, serta mampu membuat produk multimedia nantinya. Nah, itu adalah tujuan dari kenapa kita harus mempelajari dasar multimedianya dulu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak dan pelajari materi multimedia berikut ini ya. Simak ya teman-teman. Ya, dasar multimedia. Dasar multimedia adalah ilmu-ilmu dasar sebelum kita nantinya memperdalami lagi tentang multimedia dan produk-produk multimedia ke depannya. Jadi sebelum itu kita memulai dulu mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu ya. Yang pertama, pengertian multimedia. Secara etimologisnya berasal dari dua kata, yaitu multi dan medium. Multi dalam bahasa Latin yang berarti bermacam-macam atau banyak, dan medium adalah yang berasal dari bahasa Latin juga yang berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Secara terminologinya atau menurut istilahnya itu multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan berbagai media yang berbeda untuk membawa, menyampaikan informasi dalam bentuk teks, grafik, animasi, audio, video, dan atau gabungan dari beberapa komponen tersebut. Lanjut ke sejarahnya. Jadi sejarah multimedia itu dimulai dari komputer multimedia, yaitu sebuah komputer yang dikonfigurasi sesuai dengan rekomendasi dan memiliki sebuah CD-ROM. Pada waktu itu dijadikan standar dikarenakan dahulu multimedia sebatas hanya mampu untuk menampilkan video melalui sebuah CD-ROM saja. Apa itu CD-ROM? CD-ROM yang memiliki kepanjangan compact disc read only adalah media distribusi yang paling efektif untuk produk multimedia. CD-ROM dalam menyimpan video dan suara yaitu mampu menyimpan hingga 80 menit. CD burners digunakan untuk menyimpan audio, video, atau data-data lainnya ke dalam CD tersebut. Lalu ada lagi yaitu adalah DVD. DVD ini teknologi terbaru seterusnya CD ya. Jadi DVD ini penerusnya CD. Apa sih DVD itu? DVD panjangannya adalah Digital Versatile Disk. Dapat menyimpan data hingga 18 GB. Software DVD dapat digunakan untuk membuat interaktif menu yang sering digunakan dalam pembuatan film atau game. DVD burners digunakan untuk membaca DVD dan menyimpan audio, video, dan data-data lainnya ke dalam DVD. Selanjutnya, apa aja jenis-jenis multimedia? Jenis-jenis multimedia yang juga banyak dikenal dengan istilah many media.
Cara sederhananya dihubungkan dengan utilisasi atau pendayagunaan dari media atau kombinasi dari media-media yang tepat untuk topik tertentu dalam rangka untuk memaksimalkan kelancaran komunikasi. Nah, jenis-jenisnya itu dibagi menjadi dua jenis ya, yaitu multimedia linear, pengguna produk yang hanya dapat menikmati, menyaksikan tanpa ada kebebasan untuk mengontrol elemen-elemen yang ada dalam produk tersebut. Jadi kita sebagai penikmat atau pengguna hanya bisa melihat saja, tidak bisa mengotak-atik atau merubah multimedia yang ditampilkan tersebut. Satunya lagi yaitu multimedia interaktif, yaitu pengguna produk diberi kebebasan dalam mengontrol elemen-elemen yang ada dalam produk tersebut. Jadi kita sebagai pengguna dan penikmat dapat mengubah atau mengotak-atik isi dari elemen tersebut sesuai dengan keinginan kita. Lanjut, apa aja manfaat penggunaan multimedia? Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan multimedia. Dalam berbagai aspek kehidupan, multimedia sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Apa aja sih aspek kehidupan yang dapat multimedia berikan manfaat? Yang pertama itu dalam aspek bisnis. Aplikasi multimedia untuk bisnis meliputi presentasi, pemasaran, periklanan, demo produk, katalog, komunikasi di jaringan, dan pelatihan. Penggunaan multimedia akan membuat kelancaran dan kemudahan transaksi di dalam segi bisnis. Yang kedua, aspek pendidikan. Multimedia sangat dibutuhkan di sekolah-sekolah karena multimedia membuat pembelajaran menjadi lebih lengkap, lebih menarik, dan lebih interaktif. Multimedia dapat menjadi alat pengajaran elektronik yang dapat membantu pengajar. Dengan menggunakan multimedia, cara belajar dapat mengikuti perkembangan zaman juga. Yang ketiga, rumah. Multimedia dapat dimanfaatkan sebagai media hiburan di rumah, misalnya game dan hiburan-hiburan lainnya. Yang keempat, tempat umum. Saat ini sudah banyak tempat-tempat umum memasang kios, yaitu produk multimedia yang berfungsi sebagai memberi informasi, misalnya informasi mengenai tempat yang sedang dikunjungi, kuliner, dan sebagainya. Contoh lainnya seperti poster, banner, itu adalah contoh multimedia yang diterapkan di tempat umum. Yang kelima adalah virtual reality atau VR. Bidang ini biasanya menggunakan alat-alat khusus, misalnya kacamata, helm, sarung tangan, dan antar muka pengguna yang tidak lazim, dan berusaha untuk menempatkan penggunanya di dalam pengalaman yang nyata. Jadi kita memakai alat-alat khusus agar sensasi yang kita rasakan ketika menggunakan VR atau virtual reality ini terasa nyata tanpa kita harus menghadapi apa yang virtual reality itu berikan secara langsung. Jadi virtual reality ini hanyalah perantara untuk kita bisa merasakan apa yang kita inginkan. Misalnya kita sedang merasakan naik roller coaster, kita tidak perlu ke wahananya. Jadi kita hanya perlu virtual reality agar kita bisa merasakan sensasi naik roller coaster. Dalam VR, lingkungan yang diciptakan sebenarnya merupakan ribuan objek geometris yang digambar dalam 3 dimensi. Jadi semua yang tampak itu semuanya itu dalam bentuk 3 dimensi. Jadi semua terasa nyata dengan tambahan alat-alat khusus yang kita gunakan saat menggunakan virtual reality. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, multimedia dapat diartikan alat-alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Pengertian multimedia menurut istilah adalah penggunaan sarana atau media yang menyajikan kombinasi atau gabungan berbagai elemen informasi seperti animasi, video, teks, suara, grafik, maupun gambar yang bersifat interaktif, bertujuan menyampaikan informasi atau sekedar memberikan hiburan kepada si penerima atau penikmat. Jadi teknologi multimedia merupakan perpaduan dari teknologi komputer, baik perangkat keras
maupun perangkat lunak dengan teknologi elektronik lainnya untuk menyampaikan suatu informasi yang interaktif. Teknologi multimedia juga bermanfaat pada beberapa bidang kegiatan seperti bidang bisnis, pendidikan, kesehatan, keagamaan, rumah, dan tempat umum, dan lain-lainnya. Teknologi multimedia dapat diterapkan di berbagai macam aspek kehidupan juga, seperti ketika kita melihat poster, banner, iklan, game, dan lain-lainnya. Nah, kita telah selesai dalam mempelajari materi tentang dasar-dasar multimedia. Agar kita semakin mengenal tentang multimedia, kakak akan berikan tugas kelompok yang wajib kalian kerjakan agar kalian mengerti dan memahami multimedia lebih lanjut. Tugasnya cukup mudah, yaitu kalian hanya perlu bentuk kelompok yang beranggotakan 3-4 orang. Lalu tugasnya itu membuat poster tentang menjaga lingkungan. Buatlah semenarik mungkin ya, agar si penikmat dan yang melihat itu tergugah untuk dapat dan menggugah kita untuk tetap menjaga lingkungan agar tetap bersih. Dan yang ketiga, presentasikan hasil karya kalian minggu depan di dalam kelas. Jadi setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil karya poster mereka ke depan kelas dan dinilai mana yang paling menarik. Ya, untuk ketentuan posternya tidak perlu aneh-aneh, tidak perlu di print juga, cukup dijadikan PDF saja, nanti dipresentasikan dengan proyektor di dalam kelas di pertemuan selanjutnya ya. Ya, mungkin kakak rasa materi untuk hari ini cukup sekian dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda tentang multimedia nantinya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya teman-teman ya, agar terhindar dari virus pandemi corona, dan virus pandemi corona di Indonesia cepat reda teman-teman ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita terima pada hari ini dapat kita serap dan kita gunakan untuk masa depan kita nanti. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Ya, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.